Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita semua dapat memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mari wujudkan rasa syukur kita dengan meningkatkan amal ibadah sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan kinerja dan jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan prestasi untuk meraih derajat takwa. Tetaplah semangat meraih target dengan motivasi kerja ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin untuk menunaikan ibadah dengan khusyuk dan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Halo Care, selamat pagi dengan Olive. Ada yang bisa dibantu? Kala Care, selamat siang. Dengan Danu ada yang bisa dibantu? Kami siap. Melayani Kala Trends dari hati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali dalam program Syiar Ramadan. Alhamdulillah di puasa ke-13 Ramadan ini tentu saja kita telah hadirkan tema-tema yang pastinya menarik bersama narasumber yang selalu setia menemani kita, ada Ustaz Haji Sabarudin LC. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu istimewanya di 13 Ramadan ini kita semua masih dalam keadaan
yang sehat, atas berkat rahmat hidayah serta inayahnya, sehingga Tribuners masih setia menyaksikan program Syiar Ramadan dalam menemani Tribuners untuk menjelang saat-saat berbuka puasa. Nah baik Tribuners, pada kesempatan kali ini, di episode ke-13, kita sudah ada tema yang sangat menarik, yakni amarah yang melahirkan cinta. Wow, gimana itu amarah tapi bisa melahirkan cinta. Padahal yang kita ketahui kalau amarah itu sebenarnya bentuk luapan emosi yang harus kita jaga, yang harus kita tidak keluarkan, apalagi di bulan suci Ramadan karena bisa berakibat makruh kepada puasa kita. Untuk itu langsung saja mungkin saya menyapa dulu Ustaz Sabarudin sudah bersama kita di lobi studio Tribun Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, ini di baju berwarna navy 13 Ramadan ini bagaimana suasananya, kabarnya? Iya, ini mencerminkan suasana hati. Iya. Yang tentunya sesuai dengan tema kita, bagaimana kita bisa mengontrol emosi menjelang waktu berbuka. Iya. Karena semakin dekat buka puasa itu juga dorongan untuk berbuka sebelum waktunya itu semakin kuat. Iya, kalau kita lihat memang mengelola emosional itu memang menjadi satu tantangan yang cukup berat juga ya, apalagi di bulan suci Ramadan. Karena mungkin kalau Kinan nih Ustaz ya, di luar bulan Ramadan saja kadang masih suka emosian nih. Nah makanya tema kita hari ini menarik sekali karena bukan cuma Kinan tapi Tribuners yang setia menyaksikan program Syiar Ramadan hari ini ingin tahu sebenarnya bagaimana sih cara mengontrol emosi biar emosi yang kita keluarkan ini bisa melahirkan cinta. Silakan Ustaz Sabarudin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan masyukuranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Saya membuka dengan sebuah kisah. Ya, boleh. Ali bin Abi Thalib sering melakukan pertempuran dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Setiap yang dia jumpai pada saat pertempuran tersebut pasti terbunuh. Tapi suatu ketika ada seorang kafir Quraisy Ya. yang ditangkap oleh Sayyidina Ali, kemudian lehernya pun dicekik, dan orang Quraisy ini langsung meludah Ya. tepat di muka Ali. Kemudian Imam Ali langsung dia tinggalkan. Maka orang Quraisy itu teriak, Ya. "Wahai Ali, kenapa engkau tidak bunuh aku sebagaimana engkau bunuh saudara-saudaraku?" Maka Imam Ali mengatakan, sebenarnya niat aku tadi yaitu untuk membunuh. Tapi di saat engkau meludahi, maka muncul amarah. Maka saya tinggalkan. Siapa tahu saya membunuh bukan karena Allah, tapi membunuh karena amarah dan nafsu. Maka orang tersebut dan akhirnya masuk ke dalam Islam. Maka sesuai dengan tema kita, bahwa amarah berakhir dengan cinta. Ya. Dia mengucapkan kalimat syahadat bukan karena pedangnya Ali, tapi karena akhlak yang diberikan oleh Ali karramallahu wajhah. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Pada bacaan وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ adalah orang yang mampu menahan amarah. Tentunya orang masing-masing punya potensi. Ya. Tapi orang tersebut punya potensi untuk marah tapi dia tahan. Dia tahan tidak marah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ketika ada orang yang marah kemudian dicaci dengan marahan, maka sesungguhnya yang datang itu adalah syaitan. Ya. Tapi ketika seseorang marah dan orang yang dimarahi diam sejenak, maka yang menjawab cacian tersebut adalah malaikat. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat. Datang orang caci, pokoknya Rasulullah dicaci maki. Wah, ini Abu Bakar emosi. Ini Rasulullah dari tadi dicaci kok diam? Ya, tidak melawan. Tidak melawan. Nah kemudian Abu Bakar langsung dia membalas marahan atau cacian orang tersebut. Nah Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar silakan diam.
Ya. Tahan emosi, tahan marahmu. Maka Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah tidak membalas dan tadi dimarahi? Apa kata Rasulullah? Ketika seseorang marah, kemudian engkau terdiam, maka sesungguhnya yang membalas cacian itu adalah malaikat. Akan tetapi ketika ada orang yang marah kemudian engkau balas dengan marah juga, maka sesungguhnya yang membalas itu bukan malaikat, tapi yang masuk di situ adalah syaitan. Makanya di bulan suci Ramadan, momen bagaimana kita bisa mengelola emosi, tidak marah, tidak teriak. Makanya pembahasan yang lalu kita sudah membahas as-siyamu junnah. Puasa itu sebagai perisai yang bisa mencegah seseorang, yaitu yarfuz, berkata yang kotor, yang buruk, dan juga yaskhab, yaitu teriak dalam keadaan marah. Betul. Nah, coba lihat kalau ada orang yang marah, tidak ada orang marah kecil suaranya. Semua orang yang marah itu besar suaranya. Kira-kira kenapa? Karena hatinya yang tertutup. Tapi ketika orang marah itu dibalas dengan cinta, maka yang terbuka itu adalah mata hati. Nah, coba lihat kalau ada orang yang sedang mesra-mesranya, dia menelpon, sekalipun jarak jauh, maka suaranya kecil. Kenapa? Karena yang berbicara adalah hati. Tapi ketika orang marah, sudah dekat, telinga sudah dekat mulut, tapi suaranya volumenya luar biasa. Kenapa? Karena yang tertutup itu adalah hati seseorang. Makanya wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarah itu adalah termasuk orang yang dijanji oleh Allah yang tempatnya adalah surga. Rasulullah SAW bersabda, bukan orang yang kuat, yaitu orang yang bisa bergulat, orang yang bisa berkelahi, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menjaga amarahnya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga amarah? Atau bagaimana mengelola emosi kita supaya kita tidak marah? Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Ini sahabat ini kalau kata orang Makassar ini Pak Bambang suka marah. Ya, cepat panas. Ya Rasulullah. Betul. Ausini, berwasiatlah kepadaku. Nasihati ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan marah. Kemudian datang lagi. Ya Rasulullah, berikanlah aku nasihat. Kayaknya ini tidak mempan. Maka Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan marah. Walakal jannah, kamu akan mendapatkan surga. Wah, ini tidak puas dengan jawaban Rasulullah. Bertanya lagi, ya Rasulullah, berwasiat kepadaku, nasihati aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, la taghdab, 3 kali diucapkan. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Walakal jannah, kamu akan mendapatkan surga. Ternyata yang bertanya ini suka marah. Maka jawabannya sesuai dengan psikologi orang tersebut. Nah, ada tips dari Rasulullah SAW bagaimana kalau seseorang itu marah. Yang pertama, ucapkanlah kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ketika kita dalam keadaan emosi, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca kalimat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka amarah itu akan hilang. Yang kedua adalah merubah posisi. Iya. Kalau kita marah dalam keadaan berdiri, maka silakan duduk. Baik. Kalau duduk masih marah, silakan berbaring. Nah, makanya merubah posisi itu merupakan tips yang diberikan Rasulullah SAW bagi orang yang suka marah. Kalau ada orang yang marah dalam keadaan berlari, maka silakan berjalan, itu bisa mengurangi amarah yang diluapkan oleh orang tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau ada orang yang suka marah, yang dilakukan apa? Yaitu mengambil air wudhu. Karena marah itu dari syaitan. Syaitan itu diciptakan dari api. Yang bisa memadamkan api itu adalah air. Maka dengan berwudhu, maka amarah itu bisa kita normalkan, amarah itu bisa kita kelola menjadi cinta. Iya. Kemudian yang keempat, apa yang bisa dilakukan ketika orang amarah? Yaitu dengan sujud. Mengambil air wudhu,
kemudian menempelkan jidatnya di tempat sujud, maka itu bisa mengurangi amarah. Kenapa? Karena sifat manusia atau sifat makhluk itu ciptaan Allah yang terdapat dalam diri manusia ada 4 unsur. Ada unsur tanah, ada unsur api, ada unsur angin, dan juga ada unsur air. Ya. Keempat unsur ini itu ada dalam tubuh kita. Ketika seseorang marah, maka unsur api itu yang naik berarti berdiri. Maka bagaimana caranya supaya ini bisa terkontrol dengan baik, dinormalkan? Maka dengan cara ruku. Nah, ruku ini ya ibaratnya angin. Tapi itu tidak mempan. Maka yang dilakukan adalah sujud. Kenapa? Karena sujud itu merupakan karakter dari air yang selalu mencari tempat yang paling rendah. Nah, ketika orang marah, mengambil air wudhu, kemudian melakukan salat 2 rakaat, maka ini bisa menormalkan amarah yang kita lakukan. Maka Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang marah, maka syaitan itu merasuk dalam dirinya, yang akan ditampakkan pada wajahnya, pada telinganya, bahkan pada tutur kata. Tidak ada orang yang marah dia pucat. Biasanya pucat orang takut. Tapi ketika orang marah pasti mukanya merah. Kenapa? Karena marah yang tidak terkontrol datangnya dari syaitan. Syaitan diciptakan dari api, dan itu akan tergambar di muka seseorang, di telinga, dan sebagainya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kita mampu menjaga, mengoptimalkan cara kita mengelola amarah menjadi cinta, sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, baik, syukran jazakumullah Ustaz Sabarudin untuk ceramah di 13 Ramadan kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, Tribuners, kita akan kembali di segmen berikutnya karena tentu saja sudah banyak pertanyaan yang masuk juga di kolom komentar. Tapi nanti kita akan memberikan satu pertanyaan yang juga ada kaitannya dengan cara bagaimana kita menjaga amarah untuk bisa melahirkan cinta dari amarah yang kita keluarkan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut, tetap di program Syiar Ramadan. Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Syiar Ramadan, Ramadan Berkah untuk mendapatkan makfirahnya. Tentu saja kita jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia dan bersama narasumber kita yang setia menemani kita ada Ustaz Sabarudin LC. Alhamdulillahirrabbilalamin, di segmen kedua ini Ustaz Kinan mau bertanya sebenarnya. Tadi di awal kita sudah membahas ini, bagaimana cara kita mengontrol emosi, terus juga menjaga emosi kita biar tidak meledak, untuk emosi kita ini bisa melahirkan cinta. Ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin bisa mewakili para Tribuners juga. Bagaimana sih Ustaz ketika kita sudah mampu mengelola, itu kita bisa konsisten dan mungkin istiqomah untuk menjadi seseorang yang sabar, tidak mudah marah, bahkan mungkin di luar bulan Ramadan, Ustaz. Silakan Ustaz Sabarudin. Ya, memang bahwa tidak selamanya amarah itu dilarang. Ya. Ada marah yang justru dianjurkan dalam agama. Ketika seseorang ada yang mengusik tentang agama, tentang keyakinan, tentunya kita tidak berdiam diri. Kita marah karena Allah.
Jadi marah karena Allah. Nah, bagaimana supaya ini bisa kita istiqomah? Iya, betul. Menjaga emosi kita, tentunya bahwa sebelum kita mengucapkan sesuatu, maka kita pikirkan terlebih dahulu dampaknya. Iya. Pesan bagi para suami. Oh, para suami, Ustaz. Bahwa ketika marah, Ya. ya jangan sampai ada keluar ucapan talak. Ya, makanya ketika pasangan suami istri yang satunya marah, satunya harus terdiam. Baik. Karena ketika satunya marah, yang satunya membalas juga marah, maka ini yang bisa menghancurkan keharmonisan dalam rumah tangga. Rumah tangga. Makanya kata Rasulullah SAW, ada 3 bentuk candaan. Dia bercanda, tapi kalau dia lakukan itu benar jadinya. Yang pertama, nikah. Kalau ada orang pura-pura nikah, dia pura-pura saya terima, tapi yang ada di situ adalah walinya, wali si perempuan, maka itu terjadi pernikahan sekalipun dia pura-pura. Pura-pura. Yang kedua yaitu talak. Ada yang orang yang mentalak istrinya dalam keadaan pura-pura, dia bercanda, ya saya talak. Istrinya benar bahwa itu jatuh talak. Talak. Yang ketiga yaitu sengaja untuk murtad atau keluar dari Islam. Oleh sebab itu, sebelum kita mengeluarkan sesuatu ucapan, terlebih dahulu kita pikirkan dampaknya seperti apa. Iya. Kemudian marah ini bisa kita kelola dengan baik, ya dengan cara yang disampaikan tadi, tips dari Rasulullah SAW, bahwa potensi manusia itu untuk marah memang selalu ada. Iya, betul. Inna nafsala ammaratu bisu. Sungguhnya nafsu itu senantiasa mengarahkan untuk meluapkan emosi. Maka dalam diri manusia itu ada unsur hayawani, hewan, dan punya potensi untuk marah, dan ini manusiawi. Hanya saja bagaimana kita bisa mengontrol marah kita. Seorang ayah yang barangkali marah kepada anaknya, tapi marahnya seorang ayah kepada anaknya itu merupakan bentuk cinta. Betul. Marahnya Allah kepada hambanya yang durhaka, itu bukan bentuk laknat Allah kepada hambanya, tapi itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Makanya marah tidak selamanya konotasinya negatif, akan tetapi ketika marah yang berkaitan dengan agama Allah, maka itu sah-sah saja dan itu dibolehkan dalam agama. Akan tetapi ketika amarah itu yang berkaitan dengan hawa nafsu, justru tidak berkaitan dengan kepentingan agama, marah tidak jelas, maka tipsnya tadi, ketika marahnya itu dalam keadaan berdiri, maka dia duduk. Jadi kalau ada orang yang marah di lantai 2, suruh turun di lantai 1. Jangan teriak dari lantai 2 ya, Ustaz. Kalau dia masih marah di lantai 1, suruh keluar di parkiran. Kemudian apalagi yaitu mengambil air wudhu. Ya. Makanya orang yang senantiasa menjaga wudhunya itu bisa menahan amarahnya. Karena ketika kita berwudhu, itu unsur-unsur yang ada di muka kita, kemudian yang ada di tangan kita, itu semua dicuci, dibersihkan, karena bisa masuk ya virus-virus amarah dalam diri kita. Karena ya orang yang marah itu biasanya itu ada di antara anggota badan kita, khususnya kepala, maka ini yang sujud. Coba kenapa kita marah? Karena kita dengar. Ya, betul tidak? Betul. Kemudian ada orang yang gosipi misalnya, atau menceritakan kejelekan kita. Kalau kita dengar, pasti kita tidak marah. Tapi kalau kita sudah dengar, maka itu muncul emosi. Makanya yang perlu kita perhatikan adalah tempat-tempat masuknya sesuatu yang bisa memancing amarah. Apa itu? 1, pendengaran. Ya, ketika kita senantiasa mendengar yang baik-baik, maka insya Allah itu tidak akan muncul amarah. Ada yang menceritakan, wah kita dulu, ya. Sharing dulu sebelum sharing. Iya, betul. Kita melihat, ya jangan seperti, ya makanya manusia itu ya dijadikan bulan sebagai waktu-waktu untuk manusia. Yas'alunaka 'anil ahillah. Hai Muhammad, engkau ditanya tentang bulan.
Maka Rasul terdiam sejenak, kemudian mengatakan, "Qul hiya mawaqitu linnas." Bulan itu merupakan pembelajaran bagi manusia. Coba lihat, bulan itu ketika orang sampai di atas, ternyata bulan itu bopeng-bopeng. Tapi ketika dilihat dari jauh, kan orang mengatakan, mukamu laksana bulan purnama. Betul tidak? Betul. Padahal jauhnya itu bulan. Artinya apa? Ya, ketika ada orang yang barangkali yang menceritakan tentang kejelekan seseorang, atau menceritakan tentang kebaikan dan sebagainya, bahwa jangan hanya melihat dari jauh, lihat dari dekat. Ada yang menceritakan, kamu seperti ini, kamu seperti ini, jangan langsung meluap emosi. Tanya, verifikasi dulu, apa kebenaran apa yang dikatakan. Berarti kita tabayun. Maka kita ambil pelajaran bahwa untuk menjaga emosi kita, maka panca indera yang menerima informasi itu sehingga bisa meluapkan amarah, itu bisa juga dikontrol. Dan panca indera ini ada di anggota tubuh kita, bagian kepala, telinga, kemudian mata, ya, mulut. Itu semua ketika kita berwudu dianjurkan untuk membasuh, untuk mencuci. Dan yang kedua, itu yang sujud di tempat yang paling rendah, dengan tujuan bahwa sifat api ini yang ke atas bisa tunduk dengan api, seperti halnya tunduk dengan air, seperti halnya ketika kita sholat, kita sujud. Kenapa? Karena sifat daripada air itu adalah mencari tempat yang paling rendah. Sehingga ketika kita mampu ini, kita senantiasa tawadu dan kita bisa mengontrol amarah kita. Kalaupun kita amarah karena Allah, maka itu akan berakhir dengan cinta, sebagaimana yang dilakukan oleh Ali karramallahu wajhah. Wallahu a'lam. Ya, baik. Syukran jazakumullah Ustaz Sabarudin untuk jawabannya atas pertanyaan Kinan, dan mungkin mewakili para Tribuners juga di sore hari ini menjelang waktu berbuka puasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tadi sudah terjawab juga. Jadi mungkin untuk para Tribuners, bahkan ini pengingat untuk diri sendiri ya Ustaz, di dalam bulan yang penuh berkah ini, bagaimana cara kita untuk berhati-hati mungkin dalam berucap sehingga tidak menyakiti hati orang lain, dan bagaimana kita juga menjaga hati kita, emosi kita, mengontrol diri kita untuk tidak lepas kendali. Atau ada juga lagunya tuh Ustaz, lepas kontrol, biar kita bisa tetap stabil dalam mengelola emosi, khususnya di bulan suci Ramadan, agar puasa kita tidak makruh dan pastinya bernilai berkah dan pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Tribuners, kita akan jumpa lagi di program Syiar Ramadan di episode berikutnya setiap harinya selama bulan suci Ramadan, dengan tema-tema yang selalu menarik, dan narasumber kita yang setia menemani ada Ustaz Haji Sabarudin LC. Terima kasih Ustaz untuk hari ini. Sampai bertemu lagi Tribuners, dan selamat menantikan saat-saat berbuka puasa di 13 Ramadan. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.